Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari ringkasan materi yang saya ringkas yang bertema menyalakan dan mematikan lampu menggunakan remote TV. Dan di sini yang pertama ada lampu LED. Lampu LED adalah jenis lampu penerangan yang menggunakan teknologi dioda semikonduktor untuk menghasilkan cahaya. Lampu yang terbuat dari LED telah membawa manfaat besar dan kehidupan sehari-hari karena durasi umurnya yang lebih panjang dan konsumsi energi yang lebih rendah. Lampu LED ternyata menghemat biaya listrik. Dan di sini yang kedua ada Arduino IDE dan Arduino Uno. Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk membuat sket pemrograman, atau dengan kata lain Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, mengupload ke board yang ditentukan, dan mengcoding program pemrograman tertentu. Arduino Uno adalah board microcontroller memiliki 4 pin input dari output digital. 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan output menggunakan fungsi pin mode, digital wire, dan digital red. Fungsi-fungsi tersebut berpotensi tegangan 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima suatu arus maksimal 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull up terputus secara default 20 sampai 50 kOhm. Dan yang ketiga ada receiver. Receiver adalah modul yang digunakan untuk menerima sinyal infrared yang ditemakan dari controller untuk mengontrol peralatan elektronik yang menggunakan infrared. Alat ini dirancang dengan kemampuan menerima sinyal infrared dari remote control untuk diteruskan ke controller. dan yang keempat, aplikasi remote atau pengganti dari remote TV. Aplikasi remote Android adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk mengontrol gadgetmu dari jarak jauh. Dengan menginstal aplikasi remote Android ini, smartphone, kamu dapat mengontrol gadgetmu seperti komputer, televisi, AC, dan lain-lain hanya dengan menggunakan smartphone. Oke, next di sini kita bisa lihat sket pembuatan rakitan menyalakan lampu dan mematikan lampu dengan remote TV. Next. Oke, selanjutnya di sini ada komponen-komponen yang dibutuhkan dalam membuat proyek menyalakan dan mematikan lampu dengan remote TV. Dan yang pertama ada receiver, dan yang kedua ada modul relay, dan yang ketiga ada breadboard, dan yang keempat ada Arduino Uno, dan yang kelima kabel jumper, dan yang keenam ada kabel listrik, dan yang ketujuh strek listrik, yang kedelapan fitting lampu, yang kesembilan lampu LED, dan yang 10 ada kabel USB. Baik, di sini ada sedikit cara atau langkah-langkah pembuatan produk. Yang pertama, sket dan fitting digabungkan menggunakan kabel listrik. Yang kedua, gabungan kabel dari fitting ke relay COM dan NO. Yang ketiga, hubungkan Arduino dan relay ke breadboard. Yang keempat,
hubungkan receiver ke breadboard. Dan yang kelima, presisi relay ke presisi receiver. Yang keenam, ground relay ke ground receiver. Yang ketujuh, out receiver ke 2 Arduino. Dan yang kedelapan, ground receiver ke ground Arduino. 9, presisi receiver ke 5 volt Arduino. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada in di relay ke sambungkan ke 8 Arduino. Di sini ada codingan, bisa kita lihat sedikit codingan yang saya rangkai. Oke, baik, lanjut. Dan di sini kita bisa lihat kalau sudah selesai codingan, kita bisa lihat hasil dari rakitan saya. Sedikit saya akan menjelaskan fungsi dari produk tersebut adalah untuk menyalakan dan mematikan lampu dengan remote TV. Manfaat dari produk ini adalah untuk mempermudah kita atau manusia, bisa dibilang manusia, untuk menyalakan lampu tanpa harus ke saklar lampu tersebut. Untuk lebih jelasnya, ini link. Baik di sini saya akan menjelaskan sedikit proyek yang saya buat. Proyek menyalakan dan mematikan lampu dengan remote TV Arduino bukan termasuk AI, dikarenakan di dalam prosesnya itu terdiri user yang memerintah sebuah perangkat atau komputer untuk menyalakan suatu masalah yang mengarah pada suatu solusi. Mungkin cuman itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.